Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baitmu. Katakan lagi, satu hal yang kami rindu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baitmu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik Bersama angkat tangan saudara, Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Lebih baik segenap hati katakan di hadapannya. lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari angkat kedua tangan saudara dan katakan, Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua
dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua Mari saudara tepuk tangan di atas sama-sama. Segenap hati katakan di hadapannya. Yes. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah. Mari angkat tangan saudara. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya
bahwasannya ku selamanya kasih setianya. Katakan lagi di hadapannya dengan segenap hatimu. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak. Mari angkat tangan saudara bersama-sama. Katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya ku selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. mari tepuk tangan di atas sama-sama. Sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya itu selamanya kasih setianya. Bahwasannya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janji. Pengharapan kami, pengharapanku hanya padamu. Katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu,
Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, Hatiku percaya, walau kami tak melihat jalanmu, ku walau kami belum mengerti rencanamu, kami mau tetap percaya. hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari angkat hati dengan percaya, nyanyikan hatiku percaya, hatiku percaya, Ku percaya, aku percaya, percaya, selalu ku percaya. katakan hatiku, Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. hati kami percaya. Hatiku percaya, Hati kami percaya kepadamu. hatiku percaya, Hatiku percaya. hatiku percaya, selalu ku percaya. Satu kali lagi katakan dengan percaya. Hatiku percaya, Hatiku percaya Tuhan. hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, selalu ku Oh, aku percaya. Jangan melihat keadaan Bapak Ibu Saudara. Mari arahkan hati, pandangan mata kita kepada Tuhan Yesus. Satu-satunya sumber kehidupan kita dan satu-satunya pribadi yang memberikan janji yang tidak pernah gagal untuk ditepati. Mari saudara-saudaraku, kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari angkat tangan kita bersama tinggi. Waktu engkau menyembah, sembah dengan hati yang percaya. Perkatakan perkataan iman, percaya kita. Yesus sanggup menolong dan mengangkat hidup kita. Kirawashikiara bakara mata kara. Oh, aku percaya Tuhan.
mengerti, dia memahami apa yang kita rasakan, apa yang kita hadapi. Dan malam hari ini Tuhan berkata kepada kita, mari berserah kepadaku. Kalau kita mau berserah kepada Tuhan, kita mau mempercayakan hidup kita seluruhnya. Jangan setengah-setengah. Kita percaya Tuhan juga menolong hidup kita seluruhnya. Rawasyik ini bakana bakara labara. Oh ralawasyik ya ralabara labara. Engkau yang datang dengan seruan. Mari angkat kedua tangan kita bersama tinggi. Mengadahkan wajah kita. Tuhan memberi pengharapan. Tuhan memberikan jalan bagi setiap kita. Tidak ada pintu yang tertutup bagi hidup kita. Sebab di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Hari umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, tetap percaya kepada Yesus. Jamah umatmu, jamah setiap kami hamba-hambamu, jamah gerejaku Tuhan, beri hati kami percaya kepadamu. Ora mata shanda da bakara bara bara bara. Ora washikiara la bara la. Ora washikiara la batakara la. Kona bayara Ora washikiara la bara. Bashanara la bara la bara. Ora washana kara bara la mata shiriara la bara la bara la washikiara la. Ora la washikiara la bara la bara la bara la bara la washikiara la bara la bara la bara la bara. Ora washikiara la bara 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 bara. Uluh yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Sumbu yang mulai pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Selalu ada pengharapan di dalam Yesus, Bapak Ibu Saudaraku. Mari berhenti bertanya mengapa kepada Tuhan. Mari ingat janjinya dan percaya saja. Dan maka malam hari ini kita percaya Dia menjangkau kita dari tempat yang maha tinggi dan Dia mengangkat hidup kita. Dan Dia pasti menolong engkau dan saya. Kau yang percaya sekali lagi angkat kedua tangan kita tinggi. Katakan kepada Tuhan, aku percaya. Katakan kepada Tuhan, aku percaya. Katakan kepada Tuhan, aku percaya. Jangan menjadi lemah. Tetap percaya. Tekun kita mau terus berdoa. Bersabar dalam pengharapan kita. Dan kita percaya janji itu ya dan amin. Pasti digenapi untuk kita.
tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Bapak terima kasih buat malam ini. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau hadir bersama dengan kami. Dan itu satu sukacita yang luar biasa buat kami. Tetapi yang lebih menggairahkan kami adalah bahwa kami juga ada dalam pikiran-Mu. Kami ada dalam rencana-Mu. Kami ada di dalam hati-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang sedang kami hadapi, kami tidak perlu risau, kami tidak perlu panik dan khawatir. Karena kami tahu Engkau pasti punya jawaban atas hidup kami. Engkau pasti punya jalan keluar atas hidup kami. Pertolongan-Mu selalu tersedia. Dan itulah yang menjadi kekuatan iman kami malam ini. Berbicara kepada setiap kami Tuhan, sampaikan firman-Mu, kami buka hati dan pikiran kami. Berikan roh hikmat dan wahyu tercurah atas kami. Sehingga melalui kebenaran firman-Mu kami dimerdekakan dari ketakutan, kekhawatiran kami, dan kami berjalan terus di dalam jalan kemenangan yang Kau sediakan buat kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur bersama-sama, kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Perkenalkan, nama saya Pendeta Nathanael Prayogo. Saya bersyukur untuk kesempatan sekali lagi bersama dengan Anda. Sungguh satu sukacita dan satu kehormatan untuk saya boleh berbagi firman Tuhan. Dan saya percaya dalam hadirat Tuhan yang indah, Dia menyediakan pertolongannya, kekuatannya, dan penghiburannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berada di akhir zaman. Alkitab sudah memberitahu kepada kita, hari-hari terakhir adalah hari-hari yang penuh dengan masa yang sukar. Masa yang kejam, kita berada dalam situasi yang sangat mengerikan. Dan seringkali iblis mencoba untuk meninabobokan kita, menutup mata kita dengan memberikan banyak hal-hal yang membuat kita lupa bahwa kita sebetulnya ada di masa yang sukar. Di masa yang sukar kita perlu mempertahankan iman kita. Karena ketika Yesus datang kembali, yang Dia cari bukan gereja yang besar. Bukan gereja yang megah, bukan gereja yang kaya. Tapi Dia cari gereja yang penuh dengan iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Setiap jemaat dia diminta oleh firman Tuhan untuk membangun iman sungguh-sungguh. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa punya iman yang kuat? Alkitab telah memberitahu kepada kita, iman datang dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Kalau kita mau punya iman yang kuat, kita harus banyak mendengar firman Tuhan. Kita harus banyak mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Iman timbul dari firman Tuhan. Iman bangkit dari firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran. Tapi kita juga harus tahu, iman bisa runtuh juga dari pendengaran. Kalau kita salah mendengar, kalau kita tidak memfilter pendengaran kita, kalau kita mendengar apa saja yang beredar di sekitar kita, melalui surat kabar, melalui sosial media, melalui televisi, radio dan sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan heran kalau banyak orang imannya akan runtuh. Tapi malam ini saya ingin mengajak kita semua, mari arahkan hati kepada firman Tuhan, kepada kebenaran Tuhan. Karena melalui firman Tuhan, iman kita akan dibangkitkan, iman kita akan dikuatkan. Jangan terlalu risau dengan apa yang ada di sekitar kita. Berita-berita, gosip-gosip yang tidak jelas, tujuan yang tidak jelas, dasarnya tidak jelas sumbernya. Kita punya firman Tuhan dan itu cukup buat kita untuk membangun iman setiap kita. Baca firman Tuhan, renungkan firman-Nya setiap hari. Kita akan punya iman yang kuat. Yang setuju katakan amin. Malam ini Bapak Ibu saya ingin berbagi dengan kita semua satu pengajaran dari Rasul Paulus yang sepertinya tidak bisa sejalan dengan akal sehat kita. Sepertinya tidak bisa selaras dengan pikiran yang biasa kita miliki. Tetapi saya percaya karena itu firman Tuhan, maka itu benar. Kita membaca bersama-sama dalam Roma pasal yang kelima. Kita membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan sebuah judul di atas, yaitu hasil pembenaran. Saya percaya kita semua sudah dibenarkan dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Yang setuju katakan amin. Paulus berkata begini Bapak Ibu, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah
oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk, oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Setuju, katakan amin. Bapak Ibu, Paulus sudah memberitahu kepada kita di dalam pendahuluannya bahwa sebagai orang yang beriman, jangan takut dan jangan khawatir. Ada pengharapan atas setiap kita, yaitu kita menerima kemuliaan Allah. Kita menerima pertolongan Allah. Kita menerima mujizat Allah. Itu janji Tuhan bagi setiap orang yang sudah masuk, mendapat jalan masuk melalui iman. Dan itu menyukakan hati kita, itu membesarkan hati kita, itu janji Tuhan, ya dan amin dan pasti digenapi. Tetapi Paulus tidak selesai di situ Bapak Ibu. Saya percaya kekristenan bukan hanya berbicara tentang hal-hal yang indah di atas sana, hal-hal yang indah di dalam bayangan. Tapi kekristenan bicara tentang realita hidup. Begitu selesai dengan ayat yang kedua, ketika dia berbicara tentang kepada kita diberikan janji pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah. Ayat yang ketiga, Paulus melanjutkan dengan begini Bapak Ibu. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga. Bukan hanya karena menerima pengharapan akan kemuliaan Allah, tapi kita juga bermegah di dalam kesengsaraan kita. Seperti ada satu perubahan drastis dari ayat yang kedua kepada ayat yang ketiga. Ayat yang kedua bicara tentang hidup kekristenan begitu luar biasa. Ada kemuliaan Allah, ada pertolongan Allah, ada mujizat Allah. Tapi ayat yang ketiga Paulus berbicara bahwa sebagai anak Tuhan kita juga harus mengerti dan kita harus familiar, biasa dengan yang disebut kesengsaraan. Dan di sini banyak orang Kristen mulai berpikir, karena banyak orang memilih menjadi orang Kristen dengan tujuan supaya hidupnya jadi lebih baik, supaya hutangnya lunas, supaya masalahnya selesai, supaya persoalannya ada jalan keluar. Tidak salah dengan itu, dan itu pasti Tuhan mampu melakukan karena Dia Allah yang maha besar, maha kuasa. Tapi Paulus mau jemaat Tuhan belajar untuk memahami, belajar untuk biasa dengan kesengsaraan. Mari kita baca ayat yang ketiga seterusnya. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat yang kelima luar biasa, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus mau memberitahu kepada kita bahwa menerima pengharapan itu bukan hanya berdasarkan janji Tuhan saja, tetapi menerima pengharapan juga bisa melalui proses yang disebut melewati kesengsaraan. Nah ini sesuatu yang tidak masuk akal Bapak Ibu. Buat pikiran normal orang di luar sana bahwa kesengsaraan, penderitaan, persoalan akan menenggelamkan hidup manusia. Persoalan akan membuat hidup manusia terpuruk dan akan terjerembab. Dan itu orang yang biasa pikirkan, sehingga ketika mereka menghadapi persoalan, mereka mencoba untuk mencari penyelesaian dengan harapan supaya mereka bisa bangkit kembali. Tetapi kita harus tahu Bapak Ibu bahwa itu sama sekali tidak mudah. Berusaha dengan kekuatan sendiri itu sama sekali tidak mudah dan terbatas. Paulus mau memberitahu kepada kita malam hari ini bahwa sebagai orang percaya ada jalan yang berbeda. Ada jalan yang tidak sama yang kita miliki dan menjadi hak istimewa kita. Apa itu? Bahwa di dalam kesengsaraan Tuhan bisa bekerja sama untuk justru menimbulkan pengharapan. Di dalam kesengsaraan ada jalan justru menuju kepada pengharapan. Ini sesuatu yang tidak masuk di akal Bapak Ibu. Kemarin setiap kita, saya berharap kita menjalankan tugas kewarganegaraan kita, tugas yang hak yang kita miliki sebagai warga negara, yaitu memilih calon-calon legislatif, orang-orang yang akan duduk di DPR, di DPRD dan sebagainya. Saudara,
ketika semua masyarakat Indonesia dengan antusias menjalankan tugas itu, saya membaca di satu surat kabar, satu berita yang menggelikan tapi juga sekaligus tragis. Beritanya mengatakan begini Bapak Ibu, rumah sakit jiwa menyediakan ruang khusus perawatan bagi caleg gagal, katanya begitu saudara. Dan itu sungguh tragis. Sementara masyarakat dengan antusias mencoblos, sementara itu ada sekian ribu orang yang was-was, yang takut dan khawatir, dan kemudian kekhawatiran itu menjadi kenyataan dan akhirnya harus diantisipasi dengan menyediakan ruang-ruang khusus di rumah sakit jiwa. Mengapa disediakan ruang-ruang khusus? Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang pada akhirnya gagal. Pada akhirnya tidak bisa mencapai apa yang menjadi idam-idaman mereka, cita-cita mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesengsaraan, kegagalan, persoalan itu adalah akhir dari kehidupan manusia. Maksudnya adalah ketika orang mengalami kegagalan, orang suka berkata, selesai sudah hidupku, tidak mungkin aku bisa bangkit kembali, dan seringkali menyebabkan orang menjadi depresi dan tidak jarang orang menjadi bunuh diri. Tapi malam ini saya ingin mengajak kita semua, orang beriman punya pandangan yang berbeda. Orang beriman punya hati yang berbeda dan punya pengharapan yang berbeda. Karena Paulus berkata bahwa melalui kesengsaraan itu, kesengsaraan bisa menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kesengsaraan dalam bahasa Yunaninya dipakai kata thlipsis. Thlipsis itu artinya adalah tekanan, penindasan, aniaya, dan digambarkan dalam kenyataannya adalah luka-luka di dalam hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya sekalipun, kita tidak terhindarkan hidup kita mengalami luka-luka kesengsaraan oleh karena kita ada dalam dunia yang memang tidak ideal. Kita berhubungan dengan orang-orang jahat, kita berhubungan dengan situasi yang tidak adil, kita akan berurusan dengan musuh-musuh dalam selimut yang kita tidak tahu, dan itu seringkali menimbulkan luka-luka di dalam hidup kita. Itulah yang disebut dengan thlipsis atau kesengsaraan. Bapak Ibu, saya percaya kita sering bertemu dengan teman kita, sahabat kita, anggota FA kita atau tetangga kita, yang kalau ngomong itu sangat menyakitkan. Dia enggak banyak ngomong, tapi 1-2 kali ngomong melukai hati. Perbuatannya menyakitkan, tingkah lakunya membuat hati ini menjadi terluka. Dan seringkali kepada orang-orang demikian kita menjauhkan diri, karena kita enggak mau luka. Tapi tahukah saudara bahwa sesungguhnya orang-orang seperti itu justru adalah orang-orang yang luka. Karena ada pepatah mengatakan orang yang luka cenderung melukai orang lain. Orang yang luka cenderung menyakiti orang lain. Daripada kita menjauhkan diri, sesungguhnya kita harus berbelas kasihan kepada mereka karena mereka sebetulnya adalah orang-orang yang luka. Mengapa luka itu kemudian menyakiti kita, melukai kita? Karena luka itu tidak pernah disembuhkan. Luka itu tidak pernah dibalut, tidak pernah dirawat, tidak pernah diurus. Dibiarkan terus-menerus ada dalam hidupnya sehingga semakin lama semakin busuk, semakin lama semakin mengerikan, dan itu sebabnya semakin banyak orang yang terluka melalui hidupnya. Malam ini Bapak Ibu, mungkin ada di antara kita yang pernah memiliki pengalaman, penderitaan, aniaya, luka, trauma di masa yang lalu. Dan itu membuat hidup kita tanpa kita sadari melukai orang lain. Mari malam hari ini belajar dari firman Tuhan. Ada jalan keluar untuk kehidupan yang sedemikian. Ada jalan keluar untuk kehidupan yang terluka, kehidupan yang sengsara karena trauma di masa yang lalu. Dan Paulus berkata kesengsaraan itu justru bisa menghasilkan pengharapan. Di mana kuncinya Bapak Ibu? Kata kuncinya ada di dalam, kita membaca sekali lagi ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga berkata begini Bapak Ibu. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu. Nah, kata kuncinya ada pada kita
tahu, apakah kita tahu bahwa apa yang pernah terjadi dalam hidup kita atau yang sekarang terjadi dalam hidup kita yang tidak menyenangkan, yang melukai, yang menjadikan sesuatu yang berat, Tuhan bisa mengubah itu untuk menghasilkan sebuah pengharapan. Nah, kalau kita tidak tahu, kita akan terpuruk oleh persoalan itu. Kita akan tenggelam oleh luka itu dan kita akan melukai orang lain. Tetapi kalau kita tahu bahwa melalui persoalan itu, melalui kesengsaraan itu, ada jalan yang berbeda, ada rencana Tuhan yang baik buat kita, maka kita akan memiliki perspektif yang berbeda ketika kita menghadapi persoalan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup manusia ini sangat bergantung dari perspektifnya. Bagaimana dia memandang sesuatu. Buat kebanyakan kita, gelas bekas minuman air aqua ini menjadi persoalan. Karena setelah kita minum, habis, kita bingung saudara, mau dibuang di mana. Kalau tidak ada tong sampah, kita seringkali ya mau taruh di mana, taruh di pojok saudaraku. Ya ini menjadi masalah. Tapi tahukah saudara bahwa gelas bekas air ini yang menjadi masalah buat kita, ternyata bisa menjadi berkat buat orang lain. Berkat buat para pemulung. Botol bekas air minum yang kita pakai, yang kita buang begitu saja, justru menjadi berkat buat orang lain. Di mana bedanya? Persoal yang dilihat sama, barangnya sama, tetapi kok bisa orang memiliki passion, memiliki pandangan yang berbeda karena memang perspektifnya berbeda. Buat kita gelas bekas air aqua adalah persoalan, buat orang lain itu adalah berkat. Dan Bapak Ibu, ketika orang punya perspektif yang berbeda, responnya berbeda. Nah ini yang sangat penting Bapak Ibu. Kalau kita ketemu gelas bekas air aqua ini di jalan, maka kita akan melewatinya, membiarkannya. Buat anak-anak kecil akan ditendang-tendang ke sana kemari. Kalau buat orang yang peduli lingkungan akan diambil dan dibuang di tong sampah. Tapi buat orang yang perspektifnya berbeda, melihat gelas bekas aqua ini menjadi berkat, dia tidak akan menendangnya, dia tidak akan menyingkirkannya, dia tidak akan mengambilnya dan membuangnya di tong sampah. Dia akan mengambilnya dan merawatnya. Kalau dia ketemu dengan botol bekas air aqua, orang lain mungkin menyingkirkan, tapi buat mereka dikumpulkan, dibawa ke rumah, dicuci. Karena mereka tahu bahwa barang-barang ini bisa mendatangkan berkat buat mereka. Bapak Ibu, bagaimana perspektif kita terhadap kesengsaraan, terhadap luka-luka kehidupan, akan sangat menentukan respon kita. Kalau kita melihat luka hidup, persoalan hidup menjadi sesuatu yang sangat menjengkelkan, menjadi masalah buat kita, respon kita akan negatif. Kita akan mengomel kepada Tuhan, kita akan menggerutu, bahkan kita akan marah kepada Tuhan. Tapi izinkan firman Tuhan malam ini memberi kepada kita sebuah perspektif yang lain. Bahwa Alkitab berkata melalui kesengsaraan itu, biar kita tahu bahwa Tuhan bisa mendatangkan pengharapan melalui kesengsaraan itu. Nah, waktu kita melihat perspektif ini, ketika Bapak Ibu sedang melalui masa-masa yang sulit, sedang dirundung oleh persoalan, kita nggak ngomel. Karena kita percaya melalui ini Tuhan bisa bangkitkan pengharapan, Tuhan bisa kuatkan iman, Tuhan bisa dewasakan saya. Nah, perspektif ini akan menentukan respon kita. Sehingga ketika orang punya perspektif yang benar, responnya akan benar. Melalui persoalan, dia akan bersyukur kepada Tuhan. Orang lain pikir, kok bisa begitu? Kamu aneh, kamu udah stres, kok bisa nyanyi-nyanyi di tengah masalah? Oh, bukan stres Bapak Ibu. Itu hanya karena masalah perspektif. Sama seperti kalau kita lihat ada orang ngumpul-ngumpulkan gelas bekas aqua, kita bilang itu orang stres. Tidak, itu bukan orang stres. Itu orang yang tahu bahwa gelas bekas air aqua bisa mendatangkan berkat. Saya berdoa malam hari ini ketika kita menghadapi masalah yang bertubi-tubi dalam hidup kita mengalami kesengsaraan, kita mengalami aniaya, ketidakadilan. Ayo miliki perspektif yang benar. Supaya respon kita benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahukah kita
bahwa Tuhan itu menunggu respon yang benar. Dia izinkan kita melewati banyak persoalan supaya kita punya respon yang benar. Dan respon yang benar itu akan mendewasakan kita. Respon yang benar itu akan membuat kita semakin menjadi serupa dengan Kristus. Karena Kristus adalah pribadi yang melewati berbagai macam ujian, melewati berbagai macam persoalan, bahkan ketidakadilan. Responnya adalah respon yang benar, respon yang sesuai dengan apa yang Bapa inginkan. Malam ini saya berdoa supaya ketika kita ada dalam situasi yang sulit dan perspektif kita benar, respon kita benar, melewati masa yang sulit itu, justru kita bisa mendapatkan buah-buah kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Yang setuju kita katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perspektif akan menentukan respon yang berbeda. Dan persoalan dapat dipakai Tuhan untuk membuktikan dan menguatkan iman kita. Setiap kita tidak mau untuk mengalami persoalan. Tetapi manakala Allah mengizinkan persoalan itu datang, penderitaan itu datang, kesengsaraan itu datang, kita harus menyadari bahwa kita memang membutuhkannya. Membutuhkan untuk membuat iman kita menjadi lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih tahan menghadapi gejolak hidup yang akan semakin keras. Nah, kembali lagi, apa yang membuat kesengsaraan itu bisa menimbulkan pengharapan? Kata kuncinya adalah kita harus tahu, Bapak Ibu. Harus tahu. Nah, apa yang harus kita tahu supaya persoalan kesengsaraan, aniaya yang kita sedang lewati, yang kita sedang alami hari-hari ini mendatangkan kebaikan, menghasilkan pengharapan. Yang kita harus tahu yang pertama adalah Bapak Ibu, bahwa setiap penderitaan yang diizinkan Tuhan datang dalam hidup kita, itu menopang pertumbuhan rohani kita. Kita baca sebuah ayat, Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang kedua. Yohanes pasal 15 ayat yang kedua. Hal pertama yang harus kita tahu adalah bahwa Tuhan mengizinkan penderitaan itu untuk menopang pertumbuhan kita supaya kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Orang-orang yang berhasil dalam hidupnya, orang-orang yang sekarang menjadi orang-orang sukses, sebagian besar mereka adalah orang-orang yang di masa lalu melewati berbagai macam kesengsaraan dan penderitaan. Justru melalui masalah itu, penderitaan, kesengsaraan, aniaya menghasilkan orang-orang yang ulet, orang-orang yang kuat, orang-orang yang tangguh. Yohanes 15 ayat yang kedua, Yesus berkata seperti ini. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya, ini penting Bapak Ibu, supaya ia lebih banyak berbuah. Izinkan saya bertanya kepada kita semua, berapa banyak Bapak Ibu hidup kita berkata pada Tuhan, Tuhan aku ingin hidupku lebih banyak berbuah. Bisa lambaikan tangan kita? Bisa lambaikan tangan kita? Bapak Ibu yang melambaikan tangan, berarti Bapak Ibu adalah orang-orang yang siap dibersihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu dibersihkan itu tidak menyenangkan. Mari kita bayangkan sebentar, kalau ada ranting, dia berusaha keras untuk menghasilkan daun. Karena secara ilmu biologi, saudara, ilmu tanaman, bahwa tanaman itu memasak makanan untuk seluruh bagian tanaman itu dari ranting, batang dan sebagainya itu di daun. Sehingga tanaman butuh daun Bapak Ibu. Dan kalau kita bayangkan ranting itu bersusah payah menghasilkan daun. Ranting anggur itu bersusah payah supaya dia bisa mendapatkan makanan, dia butuh daun. Dan dia hasilkan daun. Daunnya banyak, daunnya hijau, daunnya indah. Dan dari situ maka tanaman anggur itu bisa mendapatkan suplai makanan. Karena melalui daun itulah makanan itu bisa tersalur ke seluruh bagian dari tanaman anggur itu. Tetapi ketika dia menghasilkan daun-daun yang indah, hijau, menarik, datanglah si pemilik kebun anggur ini. Dan tanpa berperi ketanaman Bapak Ibu, tanpa berperi kedaunan, dipotongnya daun-daun itu.
Dan saya bisa bayangkan ranting itu akan berteriak, stop, 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 stop. Saya menghasilkan daun ini supaya saya tumbuh, supaya saya hidup. Saya tidak merugikan siapapun. Daunnya hijau, indah, bagus. Tapi pemilik kebun anggur ini tanpa perasaan potong itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena yang dicari oleh pemilik kebun anggur ini bukan daun, tetapi buah. Tanaman ini, ranting ini tidak menghasilkan daun yang buruk, menghasilkan daun yang baik. Tetapi karena yang dihasilkan tidak seperti yang diinginkan oleh pemilik kebun anggur, dibersihkan, dipotong. Karena kemudian kita tahu bahwa kalau ranting ini lebih banyak daun, buahnya kecil, buahnya tidak menyenangkan, buahnya tidak bisa memiliki kualitas yang baik. Karena itu dibersihkan daun-daun itu Bapak Ibu. Dan dibersihkan daun itu adalah hal yang sangat menyakitkan. Apa yang dihasilkan oleh tanaman itu dipotong tanpa belas kasihan sama sekali. Kemarin saya dijemput untuk pelayanan di cabang Betani, di salah satu cabang. Dan yang menjemput saya menceritakan betapa Tuhan membersihkan dia 7 tahun lamanya. Ketika dia percaya kepada Yesus dan kemudian dia sungguh-sungguh melayani Tuhan, bisnisnya dibersihkan. Oh, apa yang dulu menjadi kebanggaan, dulu menjadi satu mata pencaharian yang begitu menjanjikan untuk keluarga, dibersihkan. 7 tahun lamanya. Bukan masa yang muda, bukan masa yang pendek. Dan dalam 7 tahun itu begitu banyak kesengsaraan. Begitu banyak penderitaan. Tetapi dalam 7 tahun itu, karena dia tahu bahwa kesengsaraan ini, penderitaan yang sementara ini bisa menghasilkan pengharapan, dia melalui dengan hati yang tetap tertuju kepada Yesus. Dia melalui dengan respon yang benar. Dan sekarang dia cerita kepada saya, bagaimana dia dipercaya dengan pekerjaan-pekerjaan yang bahkan di luar dari apa yang dia bisa. Dipercaya untuk masuk dalam pekerjaan kontraktor padahal bukan seorang lulusan teknik sipil. Dipercaya untuk melakukan pekerjaan trading padahal bukan seorang lulusan dari sekolah bisnis. Itulah Tuhan kita. Dia menyediakan hal yang lebih besar dari apa yang menjadi bayangan kita. Tapi sebelum sampai di sana, dia mau bersihkan hidup kita. Bersihkan bisnis kita. Bersihkan masa lalu kita. Bapak Ibu, di kota kelahiran saya, di kota masa kecil saya, ada sebuah department store besar. Department store itu sangat terkenal di kota masa kecil saya. Karena pertama itu laris sekali dan yang kedua orang tahu itu dimiliki oleh seorang Kristen. Tapi tahukah saudara bagaimana department store itu bisa menjadi toko yang besar dan laris sekali? Ceritanya adalah dimulai dari ketika pemilik dari department store ini sebelumnya dia seorang anak Tuhan Bapak Ibu, seorang Kristen. Dan dia punya usaha pada zaman itu, usaha yang sangat maju. Sangat laris menghasilkan uang yang banyak. Yaitu usaha menyewakan video. Menyewakan video. Pada waktu itu masih video dalam bentuk kaset, VHS, beta dan sebagainya. Kenapa laris? Karena di tengah-tengah video-video legal yang dia sewakan, terselip video-video ilegal Bapak Ibu. Dan rupanya selipannya tambah banyak. Jadi orang tambah suka Bapak Ibu. Jadi ramai ke situ dan dia merasa bahwa itu menjadi berkat Tuhan. Oh, saya diberkati, bisnis saya maju luar biasa. Padahal di situ ada selipan Bapak Ibu. Nah, satu hari dia sangat jengkel karena dia menemukan bahwa di tokonya ada tikus. Tikus itu masuk ke toko dan mulai menggerogoti video-video itu. Sehingga dosnya rusak dan barangnya dan video-video itu rusak Bapak Ibu. Dia jengkel sekali, dia pasang perangkap tikus dan tikusnya tertangkap Bapak Ibu. Dan sebagai orang yang sangat jengkel, dia nggak mau segera buang tikus itu, nggak mau bunuh. Dia mau sengsarakan tikus itu dulu Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Dia tangkap, dia ikat dengan tali rafia dan dia bakar. Dia siram bensin, dia taruh api di situ.
Dia ingin membuat tikus yang sudah menyengsarakan dia sengsara lebih dahulu sebelum mati. Dan dia bakar itu, apa yang terjadi Bapak Ibu ketika tikus itu terbakar, dia lupa bahwa tali rafianya juga bisa terbakar. Dan tali rafia itu terbakar Bapak Ibu. Tikus yang sedang terbakar itu yang belum mati, lepas dari tali rafia itu karena tali rafia terbakar. Dan tikus itu lari masuk ke tokonya, dan dalam hitungan menit, toko itu ludes, saudara. Dari toko yang sangat laris menjadi abu, semuanya habis. Dan dia bercerita bagaimana dia menangis di depan tokonya. Dan berkata, Tuhan mengapa engkau izinkan ini terjadi? Tuhan mengapa engkau tidak membela? Tuhan mengapa engkau tidak membuat tikus itu lari ke tetangga? Kenapa engkau izinkan tikus itu lari ke tokoku? Cukup lama dia bergumul dengan itu. Tapi bersyukur dia punya teman-teman yang menguatkan, teman-teman gereja. Karena itu Bapak Ibu, saya anjurkan Anda ikut dalam family altar. Itu akan menolong kita ketika kita menghadapi kesengsaraan hidup. Ada orang yang menguatkan. Dan kemudian mulai dibangun kembali. Dan setelah itu dia mulai bersihkan tokonya. Dan dia mulai jualan lagi. Tapi kan enggak punya modal. Maka dia pinjam dari teman-teman, dari toko-toko teman-temannya, barang-barang yang bisa ditaruh di situ untuk membantu dijualkan. Bahkan untuk meminta pinjaman pun tidak bisa, saudara. Dia jual kipas angin, dia jual kompor, dia jual televisi, jual cuma 1-2 tokonya sangat mengenaskan. Tapi tahukah saudara, karena toko itu sudah dibersihkan, maka toko itu bisa menjadi lebih banyak berbuah. Dari toko yang kecil, kemudian bisa menjadi lebih besar, dan sekarang menjadi department store yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kisah ini adalah kisah yang klasik. Tetapi tahukah kita bahwa Tuhan akan memakai hal-hal yang mirip untuk membersihkan setiap kita. Tujuannya satu, supaya kita lebih banyak berbuah. Dibersihkan tidak pernah mudah, dibersihkan tidak pernah menyenangkan. Tapi Tuhan perlu melakukan itu supaya kita bisa bertumbuh dengan lebih baik. Sehingga kesengsaraan itu akan menimbulkan pengharapan, yaitu pertumbuhan iman yang lebih kuat, yang lebih kokoh, yang lebih dewasa. Dan kita perlu untuk mengalami itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman menjadi kuat banyak kali terjadi ketika orang melalui lembah. Jarang iman menjadi kuat ketika orang ada di puncak bukit. Ketika semuanya diberkati, semuanya lancar, tidak berkekurangan. Sulit Bapak Ibu untuk orang punya iman yang kuat di situ. Adalah, tapi tidak banyak. Tapi kita harus akui justru ketika kita melewati lembah, iman kita justru dikuatkan. Ketika kita dibersihkan, bahkan mungkin kita menangis. Oleh karena kita melewati masa-masa penuh dengan kesengsaraan. Tapi mari punya respon yang benar. Jangan mengomel, jangan marah, jangan menggerutu, dan jangan meninggalkan Tuhan. Sebab ketika kita melewati kesengsaraan dan respon kita salah, kita meninggalkan Tuhan, kita akan lebih hancur lagi. Karena itu Tuhan tidak mau kita miliki respon yang salah. Hal kedua Bapak Ibu, hanya 2 saya sampaikan malam ini. Apa yang harus kita tahu supaya kesengsaraan itu bisa menimbulkan pengharapan? Hal pertama adalah karena kesengsaraan penindasan itu, penderitaan itu bisa menopang pertumbuhan. Yang kedua, karena penderitaan itu mengingatkan kita bahwa rumah kita di sorga, bukan di bumi ini. Bapak Ibu, ketika kita diberkati luar biasa, sering-sering hati kita melekat di mana harta kita berada. Itu firman Tuhan. Di mana hartamu, di situ hatimu. Dan ketika hati kita melekat di bumi, ketika hati kita melekat kepada harta kita, Tuhan datang dan mengangkat kita. Kita berkata, sorry Tuhan, saya masih banyak kerjaan di bumi. Saya masih punya banyak proyek di sini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita baca satu ayat. 1 Petrus 2 ayat yang ke-11. 1 Petrus 2 ayat yang ke-11. Petrus mengingatkan begini kepada kita semua. 1 Petrus 2 ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau. Pak Petrus ingatkan kita, Bapak Ibu, jemaat Tuhan, orang-orang percaya di bumi ini kita adalah pendatang dan perantau.
Kita bukan warga negara bumi. Oh ya, kita warga negara Indonesia, tapi kita tidak selamanya tinggal di bumi. Kita akan satu kali akan berjumpa dengan Dia di dalam sorga, dalam kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Jadi Yesus berkata, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Setiap persembahan yang kita bawa itu adalah investasi di sorga. Pelayanan yang kita lakukan itu mengumpulkan harta di sorga. Ibadah kita yang dengan setia kita lakukan membangun iman yang berguna di sorga. Sorga adalah tempat kita kekal selama-lamanya. Bumi ini tempat untuk kita datang dan merantau. Jadi kadang-kadang ketika harta di bumi mulai menarik kita, Tuhan dengan kasih-Nya menyingkirkan itu. Buat kita itu sebagai sebuah kekejaman, tapi buat Tuhan itu adalah kasih. Supaya kita jangan melekat di bumi dan kita selalu ingat bahwa rumah kita ada di sorga bersama-sama dengan Dia. Kesengsaraan akan menimbulkan pengharapan kalau kita tahu. Dan malam ini saya berdoa dengan 2 poin ini kita tahu bahwa kesengsaraan itu bisa menopang pertumbuhan iman kita. Kesengsaraan itu bisa mengingatkan kita bahwa rumah kita bukan di bumi tetapi di sorga. Saya berdoa kita punya respon yang benar. Perspektif kita benar. Dan ketika perspektif kita benar, respon kita benar, yaitu kita tetap tertuju kepada Dia, kita tetap berpegang kepada Dia, maka kesengsaraan itu akan menghasilkan pengharapan. Yang setuju kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Mari kita berdiri bersama-sama, kita datang kepada Dia. Saya ingin ajak kita nyanyikan sebuah lagu. Refrennya mengatakan begini saudara. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya karena aku tahu Tuhan punya rencana. Kalau Bapak Ibu sedang menghadapi penderitaan hari-hari ini, kalau Bapak Ibu sedang membawa kesengsaraan, membawa luka-luka di masa lalu, jangan tenggelam dengan itu semua. Ayo, jangan menyerah, tapi berserah kepada Tuhan dan percaya Tuhan punya rencana yang baik untuk kita semua. Rencananya adalah mengubah kesengsaraan itu menjadi pengharapan. Dan Tuhan berjanji pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Angkat tangan kita bersama-sama. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Lagi katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kalau malam ini sepertinya ada di antara kita yang akan menyerah karena Anda merasa aku tidak mampu lagi bertahan. Ayo biar lagu ini mengingatkan kita. Jangan menyerah dulu. Coba apa? Coba untuk berserah kepada Tuhan. Karena mungkin selama ini Anda masih mencoba dengan kekuatan saudara. Kekuatan kita terbatas Bapak Ibu. Kemampuan kita terbatas. Tuhan mau kita punya respon yang benar. Dan respon yang benar adalah berserah kepada Tuhan. Ketika kita mengangkat tangan kita, Tuhan turun tangan. Dan ketika Tuhan turun tangan, tidak ada hal yang terlalu sukar buat Dia. Tidak ada hal yang sulit buat Dia. Bahkan tidak ada hal yang mustahil buat Dia. Ketika Dia turun tangan, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Angkat hati kita. Jangan cepat menyerah dulu. Coba.
firman Tuhan ini patut untuk dicoba. Bahwa kesengsaraan itu akan menimbulkan pengharapan. Dan bagaimana mencobanya? Yaitu memiliki respon yang benar. Berharap, berserah kepada Tuhan. Miliki hati yang percaya, Tuhan punya rencana. Angkat tangan kita bersama-sama. Katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Katakan, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Lagi, ku tak akan menyerah. Nyanyikan dengan segenap hati saudara. Nyanyikan dengan iman. Nyanyi dengan percaya. Sebelum ku coba Semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. hatiku percaya Tuhan punya rencana. Oh ya, yes, ku tak akan menyerah pada apapun juga. sebelum ku coba Semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. pada kehendak. Katakan, hatiku percaya Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Lagi, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Yang percaya berikan sorak-sorai yang meriah bagi Yesus Tuhan. Mari jemaat sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kipapatakayaran amangkupa masikapatakayapatu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya berkata, amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan, Dia takkan tergoyah. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa.
Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus